desa Air Hitam berjarak 7 km dari kota Pangkal Pinang, Bangka. Pantai Pasir Padi menyimpan misteri yang tak terungkap. Tidak jauh dari bibir pantai terdapatlah Pulau Punai yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Pasalnya di tempat ini terdapat 3 makam keramat panglima kerajaan yang memiliki kesaktian mandraguna. Tak heran jika di beberapa malam tertentu Pulau Karang ini selalu saja ramai didatangi orang untuk melakukan ritual demi mendapatkan keberkahan. Banyak pengalaman spiritual yang dialami para pengunjung di tempat ini. Salah satunya adalah didatangi sosok makhluk hitam besar yang memiliki rambut lebat dan panjang. Karena disebut Pulau Punai karena banyak burung punai dulu situ. Punai itu banyak seperti kelatu tidur di situ. Nah, lama-lama dikikis oleh air, Pulau Punai itu airnya tipis-tipis jadi bebatuan. Dan dulu di situ ada 3 kuburan yang katanya kuburan itu kuburan suku Sekak. Suku Sekak itu adalah suku yang belum beragama. Jadi kuburan itu sering dijadikan orang ritual, sering minta nomor, ngancak lah bahasa Bangka di sini. Punai ini sering ketemu oleh para nelayan ya. Dia itu berupa seperti makhluk raksasa yang muncul di ujungnya Pulau Punai itu dengan postur tubuh penuh dengan lumut, badannya lumut hijau. Jadi digelar bahwa dia itu pangeran lumut. Ada terjadi ribut ya, angin ribut, nah dia muncul. Itu petanda dia. Tak jauh dari lokasi Pulau Punai, terdapatlah muara sungai yang seringkali meminta tumbal. Karena dihuni oleh sosok buaya putih gaib yang seringkali memangsa para penduduk saat sedang mancing. Ada pantangan yang harus dipatuhi saat mendatangi tempat ini, seperti dilarang menggunakan umpan cacing, membawa telur mentah dan juga membawa pisang. Jika hal tersebut dilanggar, konon malapetaka akan menimpa orang yang bersangkutan. Di sini ada 3 siluman buaya. Jadi 3 siluman buaya itu digelar namanya Raden. Jadi namanya Raden, ada Raden Kumbang, Raden Kapas, dengan Raden Idrus. Nah, ketiga Raden ini siluman buaya itu satu yang tidak mengganggu. Tapi apabila orang itu misalnya pantangan atau keteledoran dia, nah dia mengganggu. Tapi kebanyakan dia menolong Raden Idrus itu. Sedangkan yang 2 itu sering ganggu dia, sering menenggelamkan orang-orang yang sering mancing, dia ngebah ikan di sini, diseret dia. Nah itu. Kalau misal kita pergi mencari ikan di sini, tidak boleh menyebut kata-kata belang, karena mereka itu 3-tiganya badannya belang. Dia bisa menyerupai manusia apabila dia berangkat dari air itu menuju naik ke darat, menyerupai manusia, menyerupai kakek-kakek tua. Nah, itu. Para nelayan di sini misalnya mau ke pantai cari ikan di pinggir sungai itu tidak boleh membawa pisang dengan ketan, paling pantang juga itu makanan dia. Jadi kalau mau pisang, bawa pisang jangan. Ada lagi telur ayam yang berupa masih bulat. Kalau dia sudah kita masak seperti dibuat kiping begitu ya, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau masih bulat itu udah boleh, karena itu makanan pokok benda itu. Misteri apakah yang akan berhasil terungkap di Pantai Keramat Pasir Padi ini? Saya Lia Emilia bersama teman saya Ahmad. Konon kabarnya ini di daerah sini nih katanya ada buaya. Dan dengar-dengar dari masyarakat setempat juga ada korban masyarakat yang jadi tumbal di sini, benar nggak? Di situ ada buaya yang menghadap ke sana. Sebelah sana ya? Kita lebih ke sana lagi? Boleh, bisa? boleh. Biar lebih jelas. Yuk pemirsa, kita lebih dekat lagi ke sebelah sana ya. Buaya ya. Nah pemirsa, cukup besar sih. Buaya warna apa tuh yang di sebelah sana? Di situ yang hitam, Mbak.
hitam ya? Hitam. Gede atau Agak gede, kepalanya sekitar segini. Kepalanya tuh segitu? Segini. Agak besar juga sih. Aduh. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kita berdua dengar kabar nih Pak, katanya di sini ada kayak penampakan siluman buaya, terus ada kejadian-kejadian yang menimpa warga, itu kira-kira seperti apa Pak ceritanya? Misalnya orang pergi mancing, misalnya umpannya cacing, nggak boleh. Oh gitu, jadi umpannya harus bawa apa tuh? pisang, nggak boleh. Terus umpannya kalau mancing harus apa tuh Pak? Cumi, Oh, cumi. udang. Kalau misalkan ternyata pada saat itu warga yang mancing di sini pakai Cacing. terus bawa pisang seperti itu, apa yang Apa Nggak itu? boleh. Sebenarnya nggak boleh memang ya, berat. Beratnya Artinya kenapa? kerasukan, Oh, ada apa-apa misalnya sakit kayak gitu ya. sakit. Terus di sini sebenarnya ada cerita mitos apa sih Pak? Mungkin dalam suami istri itu sudah lama ya nggak dapat anak kepada Yang Maha Kuasa, jadi mohonlah akhirnya istrinya hamil, dapat anak, tapi anak yang bukan manusia pun bentuknya buaya. Langsung hidup di dalam baskom, saking besar, akhirnya depan sungai. Di sini nih. Iya, itu yang disaksikan di sini nih, orang pada banyak takut. Istilahnya Raden Idrus ini raja di atas raja buaya. Semua budi muara ada di sini. Penguasa raja. Iya, Raden Idrus penguasanya. Pada banyak takut. Istilahnya Raden Idrus ini raja di atas raja buaya. Semua budi muara ada di sini. Penguasa raja. Iya, Raden Idrus penguasanya. Mat, itu kira-kira sosoknya seperti apa sih kalau menurut penerawangan Ahmad? Melihatnya memang ada di sebelah sana, itu seperti yang Kayak menggunakan sarung, kain gitu ya. sarung. Ini kayak pakai baju putih ya Pak, bajunya putih terus pakai kayak orang-orang Handuk. Arab itu, kayak handuk gitu ya, di seliputan gini. Saya lihat sih kadang dia memakai kayak seperti ikat kepala di sininya. Beliaunya ini salah satu penjaga yang memerintahkan buaya-buaya yang ada di sini juga Pak. Sebenarnya sih yang saya lihat sih ada kayak dari sana tuh kayak ada beberapa sosok-sosok yang agak jahil ya untuk datang. Sosok-sosok apa tuh yang agak jahil? Buaya juga atau macam-macam. macam-macam ya? Yang di sebelah sana? Yang dari sini seperti memerintahkan untuk menghadang Menghalangi mereka untuk masuk ke sebelah sini. sebelah sini. Sebelah kiri aja Mbak, sebelah kiri coba rasakan. Fokus di ujung sana. Ada yang mendekat. Ngerasain ada yang apa mendekat ke sini. Yang dekat. Iya, Coba. iya. Yang dilihat seperti apa sekarang, udah jelas belum? Sosok buaya besar gitu. Di atas buayanya itu ada yang naik gitu. Dia semakin dekat ke sini. Tanganku berat banget. Semakin mendekat. Dia makin mendekat soalnya. Dia ngedorong ke sini loh. Ya, nah ini persis ada di depan pohon ini. Coba sekarang dicoba ditanya lagi Mbak, lebih jelas lagi. Berat Rasakan banget pakai hati. Ini tanganku berat banget untuk ngedorong terus ke belakang. Saya energinya cukup kuat jadi agak mendorong-dorong ke sini. Opsi penolakan ini seperti kayak mundur-mundur. Iya, mungkin nggak boleh dekat. Tanganku juga. Soalnya di sakit. belakang ini kayak buaya-buayanya cukup agak ganas juga sih. Aku juga di sebelah sana. Dilihat sekitar berapa Mbak ribu buaya yang sudah hadir di sini? Yang jelas banyak banget dan tenaganya sangat luar biasa ya. Semakin kuat. Tenaganya luar biasa banget ya. Jadi pas itu kayak ada yang ngedorong tanganku untuk mundur semakin kesini semakin kuat dorongannya. Ini tanganku juga masih berasa sakit sama kayak kaku nih sekarang. Rasa
agak kaku, beda ya main sini. Ini tarikan energinya cukup kuat ya. Jadi tadi sih yang saya lihat sosok yang tadi Bapak bilang yang menggunakan sarung itu dia berdiri di atas buaya yang cukup besar di sebelah sana. Dia seperti bawa tongkat atau apa, maju ke sini makin dekat dan diam di belakang. Oh ini tuh. Buaya yang lain di sini banyak. Tadi ada beberapa buaya yang datang menghampiri. Jadi seolah seperti menurut saya ini dibilang agak cukup bahaya gitu buayanya. Jadi diam-diam tapi takut. Amat kan di sini kan banyak pantangan tuh, kayak telur, cacing, pisang, itu apa ada hubungannya dengan orang meninggal di sini? Kayak seperti telur dan lain-lain itu seperti apa ya Pak? Seperti kayak sesaji atau persembahan dan lain-lainnya yang disukai sama mereka. Seperti itu disangkanya kita seperti ingin melakukan perjanjian. Kembali ke niatnya sih Pak, mungkin kalau misalkan kita berniatan baik tidak akan ya, tapi kalau kita hanya meyakini gitu. bahwa mitos itu ada dan apalagi sampai menantang seperti itu, mungkin bisa terjadi sesuatu. Konon kabarnya di sini ada sebuah pulau yang dihuni oleh makhluk yang menyeramkan, benar nggak sih? Ada di sebelah sana tapi jauh. Nama pulaunya apa tuh Pak? Pulau Penai. Ahmad sama Lia bisa ke sana nggak? Bisa. Bisa ya? Iya. Berarti kita langsung aja kali ya ke sana. Ini kayaknya ada makam deh di dalam sini. Cuma udah ketutup. Oh, pantesan. Karena tak lihat dari dari pohonnya sama batangnya sudah membuat merinding ini. Nah, pemirsa, lebih kuat. Menurut Mbak Ria Winata di samping pohon ini energinya kuat dan konon ceritanya ada makam. Kalau boleh tahu ada makam berapa? 3 ya yang saya masih rasain, 3 makam di belakang sini. Oh, saya sempat flashback zaman dulu. Ini sebenarnya ini kan makam dikeramatin ya Mas ya. Jadi kayak dulu tuh orang-orang sering minta sesuatu nih. Suasananya jadi negatif karena sebenarnya orang-orang yang bikin seperti itu. Membentuk sendiri. Iya. Assalamualaikum. Waduh. Oh, benar ada makam 3 kok. Benar, makam itu sebenarnya nggak tahu ya, tapi ada penjaganya 2. Sosoknya seperti apa? Yang satu rambutnya panjang, yang satu lagi wajahnya wajah manusia, kakinya kayak ini dinosaurus. Merinding. Sosok 2 orang ini bukan sosok yang dimakamkan di sini, cuma mereka sebagai penjaga. Penerawangan dari Mas Ahmad nih. Saya merasakan ada 3 energi besar dari makam ini Mas. Ada 3 makam dan penjaganya betul yang Bapak bilang tadi. Cuma besar di belakang sana menjaga pulau ini. Konon ceritanya ada orang meninggal tuh banyak terdampar di sini ditemukan, itu benar nggak? Benar, lah orang meninggal, Ya. mancing, jaring, meninggal dari situ. Menurut Mas Ahmad gimana? Ini kan energinya penguasa yang tadi dibilang itu kebanyakan di sebelah sana. Terus makam yang terakhir ya, mungkin yang 2 sempat tergerus air. Cuman yang terakhir yang 1 di sebelah sana dekat pohon sebelah sana. Wah, kayaknya kepengen ke sana nih. Seperti apa energinya? Yuk kita ke sana. Monggo Pak. Di mana Pak Norman? Di sini ada kubur. Dia mungkin dari sana ya, mungkin agak dari situ kalau turun ke sini. Lihat sendiri ya Pak. Aku rasain energinya lebih kuat di sebelah sini daripada yang sebelah sana. Saya lihat sih mungkin salah satu dari sosok petinggi kerajaan seperti terbuang gitu, seperti melakukan sebuah kesalahan yang tidak bisa ditolerir lagi sehingga diasing. Kalau misalkan zaman dulu itu kalau ada raja kayak patih gitu loh, kayak pemimpinnya Mas Tukul, dia sama beberapa sekutu anak buahnya, prajuritnya itu, dan dia bertiga itu sekongkol dan dengan yang lainnya, tapi yang dimakamkan di sini mereka bertiga yang diasingkan ke sini. Awalnya sih nggak berjamuan seperti ini sih. Ini karena arus
Jadi dia punya energi kuat itu apa? Sebenarnya dia memang mempunyai ilmu yang ilmu kanuragan yang cukup tinggi, maksudnya setiap jadi pengikutnya beliau itu pasukan-pasukan dari zamannya dulu itu masih pada saat dia di Mahkamah sini suka ke sini maksudnya beliau berjarak ke sini sehingga mengakibatkan energinya semakin semangat. Norman, terima kasih kalau begitu atas waktunya. Nah Mas Tukul, sekarang kita lanjut yuk lihat pengasingan Bung Karno. Gimana ya? Ya boleh Mas Tukul. Nah pemirsa, seperti apa pengasingan Bung Karno di daerah Muntok? Energinya seperti apa? Ikuti terus, Mr. Tukul, jalan. Wisma Ranggam, saksi bisu perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia yang tersisa di Muntok, Pulau Bangka. Setelah proklamasi kemerdekaan terjadi pada 17 Agustus 1945, Belanda kembali lagi untuk melakukan agresi militer kedua dengan melakukan invasi ke Pulau Jawa dan Sumatera pada 19 Desember 1948. Gedung ini sendiri dibangun Belanda pada tahun 1827 sebagai tempat peristirahatan para pegawai tambang timah kala itu, Bangka Turnwinning. Namun habisnya timah di lokasi ini membuat perusahaan dan asetnya terbengkalai tak terawat, yang akhirnya digunakan oleh tentara agresi militer Belanda kedua untuk mengasingkan mantan Presiden Soekarno dan juga tokoh perjuangan nasional yang lainnya. Tak jauh dengan petilasan Bung Karno di tempat ini, wisma ini pun ramai dikunjungi orang untuk melakukan ritual pencari keberkahan dan juga jabatan. Entah dari mana asal muasalnya, gedung yang tidak dihuni ini pun seringkali menampakkan banyak sosok astral keluarga Belanda dan juga sekumpulan anak kecil dengan wajah pilu mencekam. Di kamar B4 itu telah sering terjadi Pak. Satu, saya melihat waktu belum direnovasi oleh gedung ini adalah ular putih dan situ ada seekor anjing, dia sudah ngaung. Entah anjing siapa saya tidak tahu. Anjing itu saya usir. Begitu saya lihat memang ada bentuknya ular putih. Pada pekerja memasak nasi di dalam itu dengan pakai rantang dan pakai kayu, terjadilah nasi itu naik ke atas, turun naik sampai yang masak itu adalah orang Jawa itu, dari Jawa sampai sakit dalam 1 minggu dia sakit. Malamnya juga ada juga malam suara menangis di kamar 4 itu, maupun siang pagi hari juga ada yang menangis. Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di Pesanggerahan Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di sini merupakan tempat pengasingan proklamator yang sangat luar biasa bagi saya, itu Bung Karno. Mas Ahmad sendiri dan Mbak Lia Staria, apa yang dilihat nih sebelum kita masuk ke dalam? Ini positif ya. Sangat positif. Enak gitu Mas. Gitu. Kalau misalkan kita dari sini aja juga rasa udaranya enak banget gitu loh. Selamat malam, ada Mas Tukul di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya tugu apa nih Pak? Ini tugu proklamasi diresmikan oleh Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1951. Jadi kota Muntok ini pernah menjadi ibu kota pemerintahan bayangan sejak tahun 48. Jadi begitu agresi kedua Belanda 19 Desember 48, itu kan hampir semua pemimpin kita tertawan. Nah, sedangkan Bung Karno sendiri itu dibawa ke Prapat, tetapi tanggal 6 Februari 49 beliau dibawa ke sini, diasingkan di sini. Ya, tepat di gedung ini. Mohon izin bisa? Oh, silakan. Masuk ke pintu bibirnya gedung yang sangat luar biasa ini. Secara bangunan masa lalu ini seperti apa nih Pak? Dibangun tahun 1890, jadi sudah ratusan tahun. Ini dibangun oleh
perusahaan timah Belanda, namanya Bangka Tin Winning Petroleum itu. Nah ini untuk pesanggerahan untuk penginapan buat pegawai-pegawai timah. Gimana Mbak Ria ini? Mas Tukul, kayaknya aku ngerasain sesuatu deh dari dalam. Ya Mat, Iya, di dalam. saya kayak denger ada suara wanita sih Mas. Ya kayak ada yang menangis gitu, makanya tadi saya nengok ke belakang terus. Dari Mas sama. Sama Mas Tukul. Cuman ini karena energi positif, jadi yang lain ini menyatu gitu. Iya. Kalau Lia sendiri gimana? Ini aku ngerasain dari berdiri situ tadi jalan ke sini Iya. merinding banget. Mas Tukul, kayaknya emang energinya kuat banget ya. Boleh nggak kalau saya sama Ahmad ke dalam untuk Ngapain? Karena kan energinya kuat banget, Ahmad Iya. juga ngerasain gitu. Iya. Kita coba menerawang sebenarnya memang ada apa kejadiannya dan apakah betul keluarga pernah melihat atau itu sesuatu apa gitu. Iya. Untuk lebih jelasnya kita Monggo. boleh. Monggo. Silakan. Boleh ya Pak? Boleh. Ya pergi. silakan. Nah, pemirsa, mumpung si mereka lagi ingin mencoba, ingin mencicipi. Saya bersama Bapak dan Mbak Lia akan menuju ke tengah. Begitu terus. Mister Tukul jualan. Ada yang ikut tuh di situ, ada yang ngintip barusan. Udah gitu Udah, dia ya. gede. Konon katanya di sini kalau ada orang yang menginap itu suka diganggu. Sudah ganggu ya? Mungkin nggak yang tadi? Mungkin sosok yang tadi kali ya yang ganggu ya. Kamu udah lihat sosoknya ya? Cuman kepalanya tadi Oh, naik iya, kan? iya. Kayak ada apa ternyata kayak di sini tuh ada apa ya? Ya ada tanduk. Tanduknya gitu. Rambut. Langsung masuk aja kali ya, kita mau lihat sosoknya secara langsung. Yang kita omongin ya ada di belakang kamera Nen yang kita omongin barusan. Badannya kayak begini, dia nggak gemuk sih ya, Iya, gitu tapi agak kurus terus tinggi gitu. Ya dia lagi liatin ke arah sini. Mungkin sosok ini yang mengganggu. Kayak dia mukanya nggak seneng kayaknya, kita bilang. agak jauh juga sih cuma Iya. kayak suka keluar. Dia suka keluar ke sini. Jadi emang dia nggak stay di ruangan ini sebenarnya. Cuma emang dia suka masuk ke sini, tapi habis itu keluar lagi. Kalau di luar mungkin kadang suka nggak dengar bunyi-bunyi suara apa. Iya. Mungkin salah satunya diakibatkan oleh Ya ini makhluk ini sosoknya itu jahil gitu, jadi sekalian dijailin gitu, terus dia jalan ke sana dan kayaknya dia berasal dari sebelah sana deh ya, dia selalu balik lagi ke sebelah sana. dengar kan di belakang ada kayak ada yang nangis kan? Iya ya, ada suara anak kecil juga kayaknya canggung ya. Lihat Kita dalam cik. Ini ternyata ada sosok yang duduk di sini di kursi. ya, Itu sangat berwibawa sekali menggunakan belangkon dan ada kumisnya Ada tipis. tipis gitu, baju baju kebangsaan ya. dengan tenangnya ya Pak. Ya, duduknya tenang, sosoknya laki-laki berkumis tipis, habis itu ya berwibawa sekali gitu. Kayak ada nanti di sebelah sini. Kayaknya di sebelah sana deh, kalau yang nangis itu di sebelah sana deh. Ada anak kecil deh. Anak kecilnya di Itu sini. udah mulai keluar tuh. Dia anak Belanda ya? Belanda. Anak Belanda. Segini umur berapa ya kira-kira ya? 8 tahunan lah, yang benar-benar 8 tahunan. Sekitar 8. Seorang laki-laki. Akan baju kayak baju Belanda. Mungkin saya tertarik sama anak ini. Boleh? Saya coba komunikasi. Boleh angkat dulu. Ya dia kayak ngerasa sendiri sih, kayak ngerasa sendirian kan.
jalan sendiri. Nah akhirnya dia dibunuh juga sama. Dia dibunuh sama seorang laki-laki. Laki-laki itu laki-laki Belanda juga. Yang membunuh atasan dari bapaknya, dan tadi dia sempat lari, makanya dia suka lari-lari, dan dia dibunuh, ditembak ya. Gimana Ahmad tadi ngerasainnya seperti apa? Soalnya kan seperti tadi saya tanya agak susah ya berbicaranya juga. Terus saya ngeliat di pojokan tuh kayak ketakutan. Iya, dia kelihatan banget mukanya pucat. Pada saat ibu meninggal dia melihat kejadiannya. Dia lari ya. Dia lari, ketika dia lari, tadi kan langsung kayak terjatuh, kakinya itu kayak seperti sudah terluka, sudah bata-bata tuh kayak tertembak. Sudah ditembak. Pada saat anaknya ke situ mencari ibunya sudah keadaan terlentar. Ya, sudah terbunuh ya. Sudah terbunuh dan ketika dia ada sosok kayak pria gitu. Ya, sosok laki-laki. Dia ketakutan, lari dan ditembak kaki. Itu yang membunuh bukan ayahnya sih. Bukan ayahnya, makanya dia ketakutan sih. Anak ini sepertinya sudah tahu sosok laki-lakinya ini sudah sering menyakiti. Kayak kejam. Tunggu deh. Yes, saya dengar wanita lagi nih nangis di bagian belakang. Iya, jadi mau ada yang diceritain. Apa kita mau kesana aja ya langsung ya, melihat sosoknya. Ya, yuk. Nah, itu dia. Soalnya tadi saya dengar suara nangis merintih gitu ya, kayak minta tolong. Ada sosok perempuan, sosok perempuannya Belanda, sangat cantik, tapi dia lagi sedih sekali gitu. Ya, duduk di sini nih, saya lebarin dikit nih. Kayaknya terumbai-rumbai gitu sih. Gak panjangnya segini. Rambutnya memakai baju seperti kayak gaun ya, gaun panjang gitu. Siapa namanya? Sedih sekali. Siapa namanya? Kenapa kamu nangis? Kamu meninggal di sini? Kenapa? Tenang ya. Di mana kamu meninggal? Oh, di depan sana kan. Kamu meninggal kenapa? Kamu disiksa ya? Aduh kasihan. Ini biru-biru loh. Kayak dipukul-pukul gitu. Aduh. Terus kamu meninggal karena dipukul atau karena apa? Karena hal lain? Meninggalnya karena apa? Kayak dipukul-pukul gitu. Aduh. Siapa yang nembak kamu? Apakah orang yang menyiksa kamu juga? Ternyata yang jadi wanitanya disiksa dulu terus pada. Kamu ditembaknya di bagian mana? Kalau boleh saya tahu? Oh, di bagian sini. Ini udah ngangkut kayaknya udah. Kasihan banget tadi. Aduh, gak tega ceritanya. Ini sampai biru-biru. Jadi dia tuh di sini tuh disiksa dulu. Yang nyiksa seseorang laki-laki. Sepertinya dia juga orang Belanda deh. Rambutnya belah pinggir gitu. Dia disiksa, akhirnya dia lari sampai ke depan. Kasian banget saat lari tuh dia dipukul, dia dijambak gitu. Sampai akhirnya dia tembak pakai kayak selongsong besar itu. Jadi bukan tembak kecil, jadi di sini tembus sampai belakang. Sebenarnya perempuan ini nggak salah kok. Memang laki-laki ini
memang kejam ya yang bunuh ya. Dia nggak salah apa-apa kok. Dia sebelum itu 1 hari sebelumnya dia sudah ditali. Terus habis itu dia dipukulin sampai badannya itu udah memar tapi dia tidak meninggal karena dia tidak diberi makan sama sekali. Talinya dibuka. Habis itu dia berusaha lari dan emang sengaja ditembak. Kita bisa berdoa ya, Matt. Banyak yang kayak menangis terus minta tolong gitu ya. Kayak ada suara lagi di depan. Ada suara kayak wanita lagi ya. Ya udah kita coba langsung ke dalam ya, kita lihat sosok berbeda lagi. Di bagian ini dulu tempat apa ini, Pak? Ya, dulu di sini Bung Karno melakukan kegiatan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin yang pernah diasingkan di sini. Dan di sini beliau bertemu dengan utusan-utusan dari PBB, ya, dari beberapa di sini. Di sebelah di sini. Ya, PBB udah nyampe sini ya? Sudah. Zaman dulu kita dulu kan dianggap Belanda sudah tidak ada, tapi kita kan punya permintaan darurat Republik Indonesia yang ada di Bukit Tinggi. Namun ternyata Bung Karno, Bung Hatta, dan pimpin bangsa semua berada di Kota Muntok. Maka dari PBB pun datang ke ruangan ke sini. Aku ngerasain energi yang sangat kuat di sebelah sini. Pemirsa Dahlia merasakan energi kuat. Kita masuk aja yuk. Wah, ini tempat apa ini? Ini tempat berserakan Bung Karno, kamar tidurnya Bung Karno ada di sini. Di sebelah sini ya? Iya, di sini. Silakan. Boleh yuk masuk yuk. Yuk Pak. Yuk, Di sini kan, Pak? Boleh sekali. Kamarnya beliau ya, Pak? Ya. Misteri, apa tiba-tiba melihat ada di sini? Tadi saya di sini sama ini saya mungkin masuk energi yang ada. Kalau yang saya rasakan di sini Mas Bro ya, ini ada energi hati yang semangat, kesedihan, juga kegundahan. Kesedihan ini dia sedih melihat bangsa Indonesia yang ditinggalkan oleh dirinya sini karena terkekang tadi. Kegundahan dia kegundahan di mana rakyat Indonesia ini untuk merdeka. Terus apa lagi misteri? Semangat bahwa bangsa Indonesia bisa menunjukkan mau bisa saya satukan untuk merebut kemerdekaan di tanah Indonesia ini. Ada angin ya, ada angin. Pak, sama misteri itu ada angin apa misteri? Dulu di sini, insya Allah, Bapak Insinyur Soekarno meletakkan pusaka di sini. Sebentuk panjang ini, mungkin tongkat. Dia meletakkan di sini Mas Bang, mempunyai energi yang besar. Sampai sekarang masih ada energi. Ini tongkat beliau sekarang sudah dipegang oleh anak beliau Megawati Soekarno Putri. Kayak ditiup ya Mas? Iya, Kayak ditiup. kamu terasa juga? Iya. Apa yang dilakukan orang kalau datang ke sini? Memang kalau saya masih di sini orang melakukan ritual. Yang dia lakukan di sini tujuannya untuk menaikkan derajatnya. Karena apa? Yang di sini adalah kamar seorang pimpinan rakyat Bung Karno yang sangat segan. Sebenarnya yang dia temui di sini Mas Tegar, ini aura-aura dulu dari Bung Karno di sini tuh sering berzikir, Mas. Jadi aura-aura yang di sini mengumpal. Sebabnya kalau Mas Tegar, ini yang saya lihat itu satu seorang laki-laki tua berjubah. Terus nomor dua lagi di sini lagi ada seorang laki-laki gagah tapi bukan bentuk Bung Karno. Nah ini dari pusakanya Bung Karno yang masih ada di sini. Pemirsa, sepertinya kita harus menelusuri di dalam. Ya, monggo. Ini tempat apa nih? Ya, ini ruangan lain dari pengasingan pemimpin bangsa kita. Sudah beliau mereka sering berkomunikasi di sini. Seperti mungkin bisa dilihat unsurnya tentang apa ini. Dan
banget. Boleh nggak? Boleh. Aku komunikasi di sana. Yuk, Mr. I. Tambah kenceng sih, Pak. Tambah kenceng. Sebelah situ ya. Nah, ini saya berdirikan di belakang aja ya, saya duduk. Ini salah satu kamar yang untuk penginapan komunikasi sama. Dia tersiksa banget kayaknya di sini. Benar, dia tersiksa banget. Dia cuma bisa ngeliat itu aja. Memang sosok ini dia nggak mau berkomentar lama karena dia sendiri juga takut keadaannya dulu sama yang bisa tadi ini. Ini sosok ini ini kan dipaksa untuk berkomunikasi Mas Teguh ya. Tapi dia hanya bisa nangis saja gitu. Cuma kita maksa terus kan. Akhirnya ada beberapa wanita Belanda yang Beberapa wanita ada anak kecil dan kemungkinan sih anak kecil itu anak salah satu yang di sini ya. Ibunya sepertinya di sini juga meninggal juga. Mungkin yang ini ya sambil dia ya. Pemirsa, daripada penasaran, sebetulnya energi ini seperti apa nih gambarnya? Pasti penasaran kan? Misteri akan memvisualkan oleh kanvas bagi satu. Ikuti terus. Misteri pun jalan.
hasil visual dari Mr. E yang telah visualkan memberikan pas lukisan bersama tim Mr. Tukul jalan-jalan ini. Bapak ini apa ini sosok ini beliau ini? Kalau yang ini dulu tahun 1895 selama kurang lebih 6 bulan itu kita mengenal di sini ada diasingkan namanya Pangeran Haryo Pakuning Prang. Beliau turunan dari Solo. Saya bicara sejarah bahwa pernah beliau dulu diasingkan di sini. Apakah beliau karena dia sosok seperti memang pangeran dari Jawa gitu ya, dari Solo. Kalau Mr. E mungkin bisa menerangkan semua ini. Yang ini Mas Tukul ya, yang saya bilang di kamar tadi itu yang tongkat yang ada hodamnya itu. Oh. Jadi ini hodamnya tongkatnya Bung Karno itu. Oh. Kalau yang ini tokoh yang sering berkumpul di situ pejabat-pejabat itu. Yang sering berkunjung ke sini. Kalau dia punya kekuatannya di sini gitu. Nah, kalau ini kejadian yang di Noni itu, di Karabi, sama yang di belakang. Ini sosok-sosok yang ada di belakang di sumur. Sosok yang tinggi besar ini di belakang memang. Iya, benar kelihatan di belakang. Mungkin yang membawa ini panas. Orangnya panas banget soalnya di belakang karena banyak penyiksaan terjadi di situ, Mas Tukul. Itu yang tadi aku lihat itu yang noni-noni. Yang kamu jatuh itu tadi. Iya. Tapi memang dulu di sini tempat tinggalnya orang-orang Belanda, ya. Jadi ini mungkin adalah salah seorang noni Belanda ya yang pernah tinggal di sini barangkali. Pesan Bapak untuk pengunjung, monggo. Jadi kepada seluruh ya pengunjung silakan hadir untuk datang ke sini. Ya, datang ke sini. Lihatlah sejarah yang pernah ada di sini itu apa saja begitu. Ya, mohon maaf kalau ada tutur bahasa atau perilaku yang kurang berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, suasana berbeda. Pasti diambil budayanya, wisatanya, pastinya juga misterinya. Mitos. Ikuti terus Mr. Tukul jalan.